Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang relativitas. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dahulu. Kami terdiri dari 7 orang, yaitu Najla Haipa Maulidina Tarigan, Yulinda Brusi Tepu, Della Deswita Lubis, Depiana Kembaran, Agresia Osepina, Yoga Nikola Tarigan, dan Albertus. Kami dari kelas 12 MIA 4 dan pengajar adalah Bu Jelita Sirait. Ini adalah peta konsep yang ingin kita jelaskan. Berikut pembahasannya. Relativitas. Gerak relatif adalah gerakan benda yang sifatnya bergantung terhadap beberapa kerangka acuan. Contohnya, bisa kita amati ketika seseorang yang duduk di dalam kereta api yang sedang bergerak. Gerak relatif sangat tergantung pada dua konsep, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama, rumus gerak lurus beraturan. Delta V sama dengan V2 kurang V1, delta S sama dengan S2 kurang S1, delta V sama dengan kecepatan relatif, dan delta S sama dengan perpindahan relatif. Yang kedua, rumus gerak lurus berubah beraturan. Delta V sama dengan V2 kurang V1, delta S sama dengan S2 kurang S1, delta A sama dengan A2 kurang A1, delta V kecepatan relatif, delta A sama dengan jarak relatif, dan delta S sama dengan perpindahan relatif. Contoh sehari-hari. Yang pertama, gerak pohon terhadap manusia. Gerak pohon terhadap manusia menjadi contoh gerak relatif dan titik acuannya terdapat pada pohonnya. Pergerakan pada benda akan membuat wujud zat menjadi berubah, dan hal ini mempengaruhi hasil pergerakan suatu benda. Pohon menjadi sumber daya alam yang ada di Indonesia, dan pohon memiliki banyak sekali fungsi bagi kehidupan manusia. Ada banyak sekali fungsi pohon, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki berbagai jenis pohon. Manusia memang memiliki ketergantungan terhadap suatu pohon, karena dengan pohon berbagai kebutuhan manusia bisa terpenuhi, dan pohon bermanfaat bagi berbagai aspek kehidupan. Contoh soal, pesawat A dari kecepatan 160 meter per s dipercepat 6 m per s pangkat 2 untuk mengejar pesawat B yang berada di depannya melalui alat pendeteksi radar. Pesawat B diketahui pada saat itu sedang bergerak dengan kecepatan 120 m per s dan percepatan 8 m per s pangkat 2. Jika pada saat terdeteksi data radar, pesawat B berada 400 m dari pesawat A, tentukan waktu yang dibutuhkan pesawat A untuk dapat mengejar pesawat B. Penyelesaiannya, pesawat A dapat bertemu dengan pesawat B saat di titik C diperlihatkan dalam gambar ilustrasi dari gambar berikut. Penyelesaiannya, 400 tambah SB sama dengan SA, 400 ditambah VBT tambah setengah ABT pangkat 2 sama dengan VAT tambah setengah AAT pangkat 2. 400 tambah 120T tambah setengah 8T pangkat 2 sama dengan 160T tambah setengah 6T2. 400 tambah 160 kurang 120 ditambah 4 kurang 3T pangkat 2 sama dengan 0. T2 dikurang 40T tambah 400 sama dengan 0. T20 T dikali T20 sama dengan 0. T sama dengan 20S. 1. Transformasi Galileo. Transformasi Galileo adalah transformasi dari koordinat dalam suatu kerangka acuan ke sistem koordinat kerangka acuan lain yang bergerak konstan relatif terhadap kerangka acuan yang awal. Berdasarkan teori relativitas khusus, transformasi Galileo hanya berlaku untuk kecepatan yang relatif rendah, jauh lebih lambat dibanding kecepatan cahaya. Berikut ini gambar transformasi Galileo. Pada kedua kerangka acuan tersebut berlaku hubungan sebagai berikut. X kurang VT, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Jika waktu yang diamati pengamat yang berada di kedua kerangka acuan adalah sama, maka dapat dituliskan T sama dengan T. Jika hubungan kedua kerangka acuan pada sumbu X diturunkan terhadap waktu, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. V menuju Vx aksen sama dengan Vx kurang V, Vy aksen sama dengan Vy, Vz aksen sama dengan Vz. Keterangannya, Vz aksen sama dengan kecepatan penumpang P menurut kerangka acuan S aksen.
Vs sama dengan kecepatan penumpang P menurut kerangka acuan S. V sama dengan kecepatan kerangka acuan. VY aksen sama dengan kecepatan penumpang P menurut kerangka acuan X aksen. VY1 kecepatan penumpang P menurut kerangka acuan S. VZ sama dengan kecepatan penumpang P menurut kerangka acuan S aksen. VZ sama dengan kecepatan penumpang P menurut kerangka acuan S. AX aksen sama dengan percepatan penumpang P menurut kerangka acuan X aksen. AX sama dengan percepatan penumpang P menurut kerangka acuan S. AY sama dengan percepatan penumpang P menurut kerangka acuan S aksen. AY1 sama dengan percepatan penumpang P menurut kerangka acuan S. AX sama dengan percepatan penumpang P menurut kerangka acuan S aksen. AZ sama dengan percepatan penumpang P menurut kerangka acuan S. Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat disimpulkan jika percepatan pada kerangka acuan S sama dengan percepatan pada kerangka acuan S aksen. Jika massa penumpang P menurut kedua kerangka acuan mas sama, maka sesuai dengan hukum 2 Newton diperoleh persamaan sebagai berikut. F sama dengan MA dan F aksen sama dengan MA aksen. Jika A sama dengan aksen, maka F sama dengan F aksen. Contoh soal, sebuah kereta api melintasi stasiun dengan kecepatan 108 km per jam. Jika ada seorang penumpang sedang berjalan di dalam gerbong kereta api dengan kecepatan 2 km per jam, berapakah kecepatan dari penumpang jika ditinjau dari pengamat yang sedang menunggu di stasiun? Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 108 km per jam sama dengan 30 m per s. Vx aksen sama dengan 2 km per jam sama dengan 0,55 m per s. Ditanya Vx, jawabannya Vx aksen sama dengan Vx kurang V. Vx sama dengan Vx tambah V sama dengan 0,55 tambah 30 sama dengan 30,55 m per s. 2. Percobaan Michelson-Marley. Percobaan Michelson-Marley adalah salah satu percobaan paling penting dan masyhur dalam sejarah fisika. Dilakukan pada tahun 1887 oleh Albert Michelson dan Edward Marley. Dalam percobaan ini, Michelson dan Marley berusaha mengukur kecepatan planet bumi terhadap ether, yang pada waktu itu dianggap sebagai medium perambatan gelombang cahaya. Analisis terhadap hasil percobaan menunjukkan kegagalan pengamatan pergerakan bumi terhadap ether. Kesimpulan percobaan Michelson-Marley: tidak ada ether yang pertama, yang kedua cahaya merambat tanpa menggunakan medium, yang ketiga kecepatan cahaya sama besar dalam segala arah dan tidak tergantung dari kerangka acuan pengamat. Berikut gambar skema percobaan Michelson-Marley. B. Teori relativitas Einstein merupakan teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Postulat Einstein. Einstein mengemukakan dua postulat dalam relativitas khusus, yaitu postulat pertama dan postulat kedua. Yang pertama, hukum-hukum memiliki bentuk yang sama pada kerangka acuan. Postulat ini dikemukakan karena tidak adanya kerangka acuan universal sebagai acuan mutlak dan merupakan perluasan relativitas Newton untuk memasukkan tidak hanya hukum mekanik tetapi juga hukum fisika lainnya termasuk listrik dan magnet. Yang kedua, postulat kedua, kelajuan cahaya di ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Postulat kedua memiliki implikasi yang sangat luas di mana kecepatan, panjang waktu dan massa partikel semuanya bersifat relatif sehingga relativitas Newton dan transformasi Galileo tidak berlaku lagi. Rumusnya, menurut Newton V sama dengan V1 tambah V2, menurut Einstein V sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C pangkat 2. V1 sama dengan kecepatan benda 1 terhadap tanah bumi kerangka acuan, V2 sama dengan kecepatan benda 2 terhadap benda 1 atau M per S, V sama dengan kecepatan benda 2 terhadap tanah bumi kerangka acuan M per S, C sama dengan kecepatan cahaya, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Contoh soal, pesawat angkasa 1 berkecepatan 0,9 C terhadap bumi. Jika pesawat 2 bergerak melewati pesawat 1 dengan kecepatan relatif 0,5 C terhadap pesawat 1, berapakah kecepatan pesawat 2 terhadap bumi? Penyelesaiannya diketahui P1 sama dengan 0,9 C, V2 sama dengan 0,5 C. Yang ditanya V, jawab V sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C pangkat 2 sama dengan 0,9 C tambah 0,5
C per 1 tambah 0,9 C dikali 0,5 C per C pangkat 2 sama dengan 1,4 C per 1 tambah 0,45 C pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1,4 C per 1,45 sama dengan 0,965 C. Teori relativitas Einstein terdiri atas dua, yaitu 1 transformasi Lorentz, 2 masa momentum dan energi relativistik. 1. Transformasi Lorentz. Dalam fisika, transformasi Lorentz adalah seperangkat transformasi linear satu parameter dari sistem koordinat suatu kerangka acuan dalam ruang waktu ke kerangka yang lain yang bergerak dengan kecepatan yang konstan relatif terhadap kerangka yang awal. Rumus transformasi Lorentz yaitu seperti di bawah ini. Contoh soal, menurut 0 aksen sebuah cahaya kilat menyambar di X aksen sama dengan 60 m, bagi Y aksen sama dengan 8 kali 10 pangkat 8. 0 aksen memiliki kecepatan 0 aksen 6 C sepanjang X dari 0. Tentukanlah koordinat-koordinat ruang waktu dari sambaran kilat menurut 0. Pembahasannya ada di bawah ini. Massa, momentum, dan energi relativistik. A. Menurut teori relativitas khusus bahwa massa relativistik M dari sebuah partikel yang bergerak dengan laju V terhadap pengamat dinyatakan dengan M0 adalah massa diam, yaitu massa yang diukur bila partikel tersebut berada dalam keadaan diam. V sama dengan 0 dalam suatu kerangka acuan dan M disebut massa relativistik partikel. B. Momentum relativistik didefinisikan sebagai perkalian massa dengan kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa momentum juga akan bersifat relatif karena faktor massa yang berubah ketika benda bergerak mendekati kelajuan cahaya. Momentum suatu benda akan terlihat bertambah besar ketika benda bergerak. C. Merupakan perkalian massa dan juga kuadrat kecepatan mutlak. Pada energi relativistik ini memiliki kemungkinan bahwa energi dan massa dapat setara, sehingga pada hukum kali ini juga disebut hukum kesetaraan massa energi Einstein. Rumusnya: A. Massa relativistik M sama dengan M0 per akar 1 kurang V pangkat 2 per C pangkat 2. B. Momentum relativistik. Rumusnya P sama dengan M kali V sama dengan M0 kali V per akar 1 V pangkat 2 per C pangkat 2. C. Energi relativistik. EK sama dengan M0 C pangkat 3 pangkat 3 1 per akar 1 kurang V pangkat 2 per C pangkat 2 kurang 1. EK sama dengan 8 kg 3 kali 10 pangkat 8 M per S pangkat 2. 1 per akar 1 kurang 0,6 C pangkat 2 per C pangkat 2 kurang 1. EK sama dengan 72 kali 10 pangkat 16. 1 per akar 1 kurang 0,36 dikurang 1. EK sama dengan 72 dikali 10 pangkat 16 dikali 3 per 4 sama dengan 18 kali 10 pangkat 16. Contoh soal. Yang A. Massa relativistik. Sebuah benda mempunyai massa 10 kg. Bila benda bergerak dengan kecepatan 0,6 C, maka massanya menjadi pembahasan. M0 sama dengan 10 kg, V sama dengan 0,6 C. Cara menjawab soal ini sebagai berikut. M sama dengan M0 per akar 1 kurang V2 per C2. M sama dengan 10 kg per akar 1 kurang 0,6 C per C pangkat 2. M sama dengan 10 kg per akar 1 kurang 0,36 C pangkat 2 per C pangkat 2. M sama dengan 10 kg per akar 0,64 sama dengan 10 per 0,8 sama dengan 12,5 kg. B. Momentum relativistik. Sebuah partikel bermassa 5 gram bergerak dengan kecepatan 0,8 C terhadap pengamat di laboratorium. Hitunglah momentum partikel tersebut. Diketahui MO sama dengan 5 gram sama dengan 0,005 kg. V sama dengan 0,8 C. Penyelesaiannya ada di bawah ini. C. Energi relativistik. Tentukan besarnya energi kinetik suatu benda yang bermassa 8 kg apabila bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Penyelesaiannya, pada soal ini diketahui MO sama dengan 8 kg, V sama dengan 0,6 C, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S.
Penyelesaiannya EK sama dengan MO C pangkat 2 1 per akar 1 kurang V pangkat 2 per C pangkat 2 dikurang 1. EK sama dengan 8 kg 3 kali 10 di pangkat 8 M per S pangkat 2 1 per akar 1 kurang 0,6 C per C pangkat 2 dikurang 1. EK sama dengan 72 dikali 10 pangkat 16 1 per akar 1 kurang 0,36 dikurang 1. EK sama dengan 72 dikali 10 pangkat 16 dikali 3 per 6 sama dengan 18 dikali 10 pangkat 16. Sekian video PPT kami dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, Video PPT kami dari kelompok 1.